Oke, setelah berliterasi Al-Quran tadi, sekarang kita waktunya belajar mata pelajaran prakarya, di mana sempat saya pending ya. Nah, untuk hari ini, hari Sabtu ini, kita akan masuk ke perhitungan harga budidaya tanaman hias bagian kedua ya, bagian kedua. Bagian pertama itu kita sudah bahas sampai di sini. Harga pokok produksi. Jadi ini di atasnya ini sudah saya bahas. Nah, sekarang saya mau bertanya dulu, apakah suara saya masih jelas didengar? Halo? Masih Jelas. jelas, Pak. Oke, masih jelas ya. Nah, sekarang saya baca dulu satu paragraf. Di sini ada kata HPP. HPP adalah harga pokok produksi. Yang manakah itu? Itu yang kita bahas minggu lalu. Dihitung dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sejumlah produk. Nah, minggu lalu itu saya sudah bahas untuk menghitung harga pokok produksi itu kita jumlah ya. Nah, itu saya sudah share kemarin di grupnya, sudah saya share di, di grupnya. Nah, sekarang untuk memproduksi sejumlah produk, penetapan harga jual produk ya. Nah, ini HPP harga pokok. Kalau HJP harga jual ya. Harga jual produk diawali dengan penetapan harga. Kita sudah tetapkan harga dasarnya 1. Nah, sekarang kita mau jual mini. Berapa? Kalau ini HPP, berapa biayanya 1 bunga? Ya, sudah kita jelaskan minggu lalu. Nah, kalau dijual supaya tidak rugi, berapa kita jualkan? Nah, seperti yang saya jelaskan, oke saya perlihatkan dulu. Nah, ini sudah saya jelaskan minggu lalu, tapi tidak apa-apa saya ulangi sedikit saja. Sedikit saja, supaya kalian bisa tahu lagi. Saya perangkat di mana itu? Oh, ada di classroom ya, ada di classroom. Sorry, ada di classroom. Saya buka dulu classroomnya. Di classroom itu pertemuan ke ini, pertemuan ke-7. Saya share dulu. Saya share dulu yang di classroom. Pertemuan ke-7. Ya. Ini saya buka dulu pertemuan ke-7. Oh, di WA-nya saya simpan ini, sorry di WA minggu lalu. Ya, di WA-nya minggu lalu saya simpan. Nah, ini. Kelihatan tidak ini? Halo? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini sudah kita hitung ya. Harga bibit itu satu bibit 50.000. Ini harganya saja satu bibit. Nah, bibit yang kita mau beli itu 150.000, 150 bibit. Nah, pengeluaran yang timbul ini. Nah, cara menghitungnya ini semuanya dijumlahkan ya. Kemudian dibagi jumlah, ini dijumlah semua. Kemudian dibagi berapa jumlah bibit yang. Nah, ini biaya bibit 7.500 didapat dari 50.000 dikali 150. Nah, ini semua pengeluarannya. Total pengeluaran dijumlahkan dibagi 150. Oke, saya carikan dulu perhitungannya minggu lalu. Sebenarnya ada di Excel. Saya cari dulu.
Masih bisa mendengar suara saya? Masih bisa dengar suara Pak. saya? Bisa. Oke, kalau masih bisa mendengar suara saya baguslah. Saya carikan dulu. Ini sebentar kok, tidak lama, ini baru 5 menit. Saya carikan dulu itu hitungannya. Oke, sudah saya dapat. Saya share lagi. Ini yang kemarin kita bahas. Jadi saya kelihatan? Kelihatan tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Nah, bagaimana cara mendapatkan berapa harga jual di pasaran? Harga pokoknya dulu, HPP-nya kita hitung. Ya, HPP-nya dihitung dulu. Berapa harga PH? Nah, ini kita jumlah, ya, dijumlah dulu ini. Ini kita jumlah semua. Ini berapa totalnya ini? Jadi kita cari harga pokoknya. Nah, ini harga pokoknya. Nah, jumlahnya ini pengeluaran dibagi 150. Nah, inilah harga pokoknya satu bunga. Nah, makanya itu bunga aglonema mahal sampai dijual di sini. Nah, orang jual di sini 300.000, 200.000, paling murah mungkin 150. Nah, jadi ini HPP-nya ini. Nah, sekarang harga penjualannya supaya kita tidak rugi berapa? Ini dulu supaya kita tidak rugi. Ini dikali, ya, diambil dulu 20%. Ya, 20% itu begini ya. 20% dikalikan ini. Nah, jadi kalau kita mau jual supaya tidak rugi, ini nah, inilah ya, ini harga. Jadi kita untung 22.000 satu bunga. Tapi kenyataannya di lapangan di sekarang ada orang jual 200.000. Oke, sudah mengerti di mana dapat tadi ini 101.000? Jawab saja, mengerti atau tidak? Kalau kalian tidak membalas pertanyaan saya tidak bisa. Halo? Mengerti di mana dapat 101.000 ini? Halo? Bilang saja mengerti atau tidak? Belum, Pak. Nah, belum toh? Oke, saya ulangi lagi. Kenapa bisa dapat 100? Nah, saya ulangi lagi. Harga satu, kita mau beli bunga 150 bunga. Harganya satu bunga itu 50.000. Jadi 50.000 dikali 150 hasilnya ini 7.500.000. Nah, untuk sampai di sidrap, gaji karyawan 3 juta, biaya transportasi 4 juta, biaya konsumsi 500.000, biaya tak terduga 100.000, biaya listrik air 150. Jadi ini totalnya. Jadi ini dijumlah ditambah semua ini. Ya. Hasilnya ini. Ya. Nah, untuk mendapatkan harga pokok penjualan, ya, harga pokoknya, ya, ini perhatikan, saya kasih warna hijau dulu. Nah, untuk mendapatkan ini 101.000 ini yang merah dibagi 100, yang hijau jumlahnya ini dibagi jumlahnya bunga untuk mendapatkan ini 101.000 untuk mendapatkan itu yang biru. Ya. Paham nggak? Dani, sudah paham? Iya, Pak. Nah, saya ulangi nah. Bunga yang mau dibeli 150 pot, 150 bibit.
harganya satu bibit 50.000. Untuk membeli 150 bibit ya dengan harga satu bibit 50.000, harganya ini 7.500.000. Untuk sampai di sidrap biayanya kan karyawan ini, transportasi sampai biaya listrik, dijumlahkan semua ini yang kuning, pengeluaran totalnya 15 juta. Nah, harga pokok satu bibit, bagaimana caranya mendapatkannya? Ini yang warna biru. Di mana dapat ini warna biru? Ya, 15.250.000 dibagi 150. Inilah harga pokoknya bunga satu. Nah, bagaimana caranya? Supaya ada keuntungan 20% dari harga pokok. Ya. Nah, harga pokok ditambah 20%, hasilnya 122. Inilah harga penjualan. Jangan kau jual di bawahnya 122.000. Kalau ada orang menawar 120.000, tidak bisa karena masih rugi. Harus 122.000. Pahami? Halo, bisa dipahami? Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Iya, Pak. Bisa toh? Nah, oke, kita kembali ke buku. Kita kembali ke buku, sedikit lagi kita bahas. Nah, sekarang ini tadi yang dibahas ini harga-harga. Nah, produksi secara teori dapat dilakukan dalam 3 pendekatan. Ya, pendekatan yang pertama permintaan dan penawaran. Ini bahasa Inggrisnya. Atau Dani baca nomor 1 Dani. Silakan. Silakan baca Dani. Pendekatan nomor 1. Siap-siap Aksan Adrian nomor 2. Pendekatan permintaan dan penawaran atau supply demand approach. Keseimbangan Nggak usah dibaca ya. dari tingkat dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. Nah, ini kalau pendekatan permintaan penawaran. Ya, ini kalau saya pedagang mau pergi beli bunga kemudian dijual lagi, ya saya harus ada pendekatan permintaan. Saya harus menawar ya. Kalau beli sekian, ya, kalau misalnya beli 50 harganya 1 juta. Tapi kalau beli 75, ya mungkin 75 pohon mungkin harganya lebih murah lagi. Kemudian pendekatan biaya cost atau cost oriented approach, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan. Nah, ini tadi yang kita lakukan, pendekatan biaya cost oriented, menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan. Keuntungan yang diinginkan tadi adalah normal 20% dari harga penjualan ditambah harga pokok. Kemudian melakukan pendekatan pasar, market approach, merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga situasi seperti situasi kondisi politik, persaingan sosial budaya dan lain-lain. Nah, maksudnya ini tadi itu kita mau jual bunga 122.000. Nah, pas kita di pasar, kita lihat situasi, ternyata cuma kita yang menjual bunga aglonema. Bisa saja kita jual 300.000 satu, padahal tadi kita mau jualnya 122.000. Karena tidak ada pesaing, maka ya kita mainkan harga. Mau jual 500.000,
Nah, tapi mungkin tidak ya. Minimal 250.000. Nah, kenapa kita mahal ya? Mungkin karena kita yang menjualnya. Nah, sekarang setelah dapat ditentukan harga pokok produksi HPP, bisa ditentukan harga jual. Harga jual ini ditentukan dengan mempertimbangkan juga harga kompetitor. Apa yang dimaksud dengan kompetitor? Ya, orang yang menjual bunga selain kita, pesaing kita. Ya, besaran margin, ya, besaran harga dasarnya. Jangan sampai kita rugi. Yang ingin diraih oleh perusahaan. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi seperti biaya distribusi, promosi, dan lain-lain. Nah, saya kira ini kita disuruh bikin proposal. Oke, enggak bisa ya, enggak sama semester yang lalu. Saya kira cukup di sini. Ada yang mau ditanyakan? Misalnya tadi ini, apa itu kompetitor, Pak? Kompetitor itu pesaing. Apa itu harga promosi? Ya, harga yang lebih dibawa dibanding harga seperti biasa. Lama promosi, harganya itu murah. Oke, ada yang mau bertanya? Silahkan jawab. Ada atau tidak? Kalau halo, saya tidak hentikan itu, jawab saja. Kalau saya bertanya, halo, bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke, ada yang Bisa, Pak. ada yang ingin ditanyakan? Bisa Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Jawab saja. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Ada Tidak yang... ada, Pak. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan untuk hari ini, saya kira cukup di sini dulu dengan ucapan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih yang hadir. Jangan lupa bunganya tolong dirawat dengan baik, karena nilai akhir nanti adalah untuk prakteknya adalah bunga. Ya. Meskipun jelek potnya, yang penting ada tugasnya. Saya tidak mau lihat bagus atau tidaknya. Ya. Oke, silahkan nyalakan videonya untuk saya screenshot sebagai laporan bahwa kita sudah DDR. Oke, saya screenshot ya. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan ke-8 saya nyatakan sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.